Yang pertama yang kita bahas adalah kita menunggu satu Ramadan, ya. Dan untuk mengetahui satu Ramadan, maka ada dua metode yang diikuti oleh masyarakat. Yang pertama metode melihat hilal, ru'yatul hilal. Yang kedua metode hisab. Adapun metode melihat hilal inilah metode 4 mazhab, bahkan sebagian ulama mengatakan ijma' ulama, ya, tidak ada yang menyelisihi bahwasanya menentukan satu Ramadan harus dengan melihat hilal. Adapun hisab itu hanyalah membantu namun tidak menentukan. Dengan hisab kita bisa memperkirakan apakah hilal terlihat atau tidak. Tetapi yang menentukan satu Ramadan adalah terlihatnya hilal, bukan wujudul hilal, bukan adanya hilal. Dalilnya kata Nabi SAW, ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum fa'akmilu iddata Sya'ban 30 atau faqdurulah. Kata Nabi SAW, berpuasalah karena melihat hilal dan lebaranlah karena melihat hilal. Kalau kalian terhalangi dari hilal, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, fa in hala bainakum wa bainahu sahab. Kalau ada penghalang antara kalian dengan hilal, ada awan yang menghalangi, fa akmilu iddata Sya'ban 30, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Jadi hadis-hadis seperti ini, hadis Abu Hurairah, Ibnu Umar, kemudian Ibnu Abbas, mengisyaratkan bahwasanya yang menjadi patokan adalah terlihatnya hilal, bukan adanya hilal. Karena bisa jadi hilal itu ada, tapi terhalangi oleh awan. Makanya Nabi mengatakan, wa in hala bainakum wa bainahu sahab. Kalau seandainya kalian terhalangi dari melihat hilal, apa yang dilakukan? Maka lanjutkan bulan Sya'ban 30 hari. Berarti besok belum satu Ramadan. Inilah metode yang ditempuh oleh 4 mazhab dan juga metode ditempuh oleh pemerintah kita, ya, sehingga kita tinggal menunggu kapan pengumuman satu Ramadan. Saya gambarkan secara sederhana. Misalnya metode hisab dengan hisab kita bisa menentukan letak-letak matahari, posisi matahari, sehingga kita bisa menentukan waktu-waktu sholat. Demikian juga kita bisa menentukan posisi bulan, tanggal sekian posisi bulan di mana, dan bisa jadi hisab tersebut akurat. Memang ada khilaf di antara ahli hisab, tapi banyak hisab yang akurat. Tetapi metode hisab ini hanya menentukan posisi bulan, tidak menentukan terlihat atau tidak. Karena yang jadi patokan bukan adanya hilal, tetapi terlihat hilal atau tidak. Saya ulangi, yang menjadi patokan bukan adanya hilal, tetapi terlihat hilal atau tidak. Contoh, ya, kalau hilal ini misalnya ini adalah cakrawala. Jadi hilal kapan dilihat? Hilal dilihat tatkala matahari tenggelam. Begitu titik matahari tenggelam, orang akan melihat hilal. Nah, hilal itu kalau berada di atas cakrawala, misalnya kita di pinggir pantai, kemudian matahari tenggelam. Nah, kalau hilal tersebut 4 derajat di atas cakrawala, berarti hilalnya agak besar. Dan dia akan bertahan di cakrawala sekitar 4 kali 4 menit, sekitar 16 menit, dan dia akan tenggelam. Setelah matahari tenggelam, hilal juga akan tenggelam. Ya, tetapi dia berada di cakrawala agak lama kalau 4 derajat. Kalau dia 3 derajat berarti hilalnya semakin kecil, umurnya masih sangat muda, dan dia hanya bertahan 12 menit kemudian dia tenggelam. Kalau hilalnya 2 derajat di atas cakrawala, semakin pendek, semakin muda lagi, semakin tipis lagi, dan dia hanya sekitar 8 menit di atas cakrawala kemudian tenggelam. Kalau 1 derajat dia sangat tipis sekali dan 4 menit langsung hilang. Oleh karenanya begitu matahari tenggelam orang berusaha lihat. Nah, menurut kenyataan yang ada, kalau hilal masih di bawah 2 derajat itu enggak mungkin terlihat. Kenapa tidak mungkin terlihat? Dia sangat tipis sehingga dia masih kalah dengan sisa cahaya matahari yang tenggelam. Paham? Matahari tenggelam masih ada cahayanya kuning. Ini menutup hilal yang sangat tipis yang cuma 2 derajat di atas apa? Cakrawala. Nah, kalau kita hitung dengan metode hisab, ternyata hilal umurnya baru 1 derajat, kemungkinan besar tidak terlihat. Tetapi kita tetap berusaha melihat. Tetap berusaha menjalankan sunnah, berusaha melihat. Ya, karena pernah terjadi kalau tidak salah di Yordania, sampai pemerintah mengumumkan berdasarkan hisab tidak mungkin terlihat. Tahu-tahu terlihat. Entah salah hisabnya, entah hilalnya terlebih terang, enggak tahu. Intinya, secara hisab, kalau hilal dihitung ternyata umurnya baru 2 derajat di cakrawala,
maka ini sangat sulit untuk terlihat. Kenapa? Dia sangat tipis dan dia cuma di udara sebentar, di cakrawala sebentar, di langit sebentar, kemudian dia masih kalah dengan cahaya matahari yang apa? Yang masih kuat. Tapi kalau menurut perhitungan hilal 3 derajat, 4 derajat, makin dilihat. Maka dilihat apakah terlihat atau tidak. Jadi saya katakan metode hisab hanya membantu tetapi tidak menentukan, karena yang menjadi patokan adalah terlihatnya hilal, bukan adanya hilal. Bisa jadi menurut hitungan hilal ada tapi enggak mungkin terlihat. Contoh, seorang menghitung hilal cuma 1 derajat di atas cakrawala. Ada enggak hilalnya? Secara hitungan? Secara hitungan ada atau tidak? Ada. Mungkin dilihat, enggak mungkin terlihat. Nah, terus kita puasa atau tidak? Tidak. Berarti yang jadi patokan bukan adanya hilal, tetapi terlihatnya apa? Hilal. Sebagian ormas menjamakkan antara dua metode ini. Mereka menggunakan hisab, tetapi kalau hilal berapa derajat baru kita puasa menurut hisab. Tapi yang benar bahwasanya metode yang benar adalah metode 4 mazhab adalah melihat hilal. Kalau hilal terlihat kita puasa besok, kalau hilal tidak terlihat maka kita tidak puasa. Dan kita punya kaidah al yakin la yazulu bisyak. Kita sekarang masih di bulan Sya'ban dengan penuh keyakinan, dan kita tidak berpindah kepada bulan Ramadan kecuali ada keyakinan bahwasanya sudah masuk bulan Ramadan. Bagaimana? Dengan 2 keyakinan. Terlihat hilal berarti besok Ramadan, atau menyempurnakan Sya'ban 30 hari berarti besok Ramadan. Karena bulan tidak lebih dari 30 hari bulan Hijriah. Paham sampai di sini? Intinya tinggal tunggu pengumuman nanti.